Imam Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Nah, dia seorang tabi'in, Pak. Dia seorang tabi'in ini menceritakan apa yang dia dengar dari Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu sahabat Nabi dari golongan Ansor. Beliau mati syahid di perang Mu'tah melawan wong Romawi. Ya. Abdullah bin Rawahah ini, Pak, termasuk sahabat yang sahabat Ansor yang tinggal di Madinah. Dan sebelum Rasul pindah ke Madinah itu dia sudah masuk Islam, Pak. Karena dia didakwai, diajak masuk Islam oleh sahabat Nabi yang dikirim ke Madinah untuk menjadi dai, yaitu Mus'ab bin Umair. Nah, Nabi kan begitu, Pak. Nabi itu ketika melihat Mekah ini sudah tidak bisa dijadikan masyarakatnya didakwai, terus masyarakatnya supaya menjadi penopang dakwah, pendukung dakwah. Rasul menyadari belum bisa. Akhirnya kan Rasul mencari tempat, Pak. Yang dimana tempat itu nanti dijadikan oleh Nabi pusat dakwah. Ternyata sing nerima dakwanya Nabi dan siap membela dan membantu dakwanya Nabi adalah wong Ansor, wong Madinah. Akhirnya Mus'ab dikirim ke Madinah. Akhirnya banyak yang masuk Islam, Pak. Tahun ke-13 dari kenabian. Nabi diutus dakwah 13 tahun berikutnya. Setelah Mus'ab bin Umair dakwah setahun di Madinah, ada 73 wong Yasrib, Pak, wong Madinah, datang pada musim haji, sekalian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka yang jumlahnya 72, termasuk Abdullah bin Rawahah itu, Pak, selesai melaksanakan ibadah haji, mereka bertemu dengan Nabi di tempat yang namanya Aqabah untuk melaksanakan perjanjian dengan Nabi, janji setia kepada Nabi untuk membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Kemudian Abdullah bin Rawahah, Pak, mewakili 73 dari orang-orang Ansor ini berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, ishtarit li rabbika wa li nafsika ma syi'ta." Wahai Nabi, silahkan memberikan syarat kepadaku. Syarat untuk aku lakukan kepada Allah dan syarat untuk aku lakukan kepadamu. Silahkan Rasul memberikan syarat kepada kami. Karena orang-orang Ansor itu siap membela Nabi, Pak, melebu Islam dan siap membela Nabi, mencurahkan jiwa dan raganya dan harta bendanya. Silakan Rasul memberikan syarat kepada kami. Baik syarat yang kita penuhi kepada Allah atau syarat yang kita penuhi kepada Nabi. Terus Nabi bersabda, Pak, ya, "Ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Syarat yang harus kamu penuhi kepada Allah, kamu harus beribadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Wa ashtaritu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum. Syarat yang kalian harus penuhi untuk diriku, kalian wajib membelaku sebagaimana kalian membela diri kalian dan membela harta kalian dan membela keluarga kalian. Kemudian mereka mengatakan, "Rasul, kalau itu kita penuhi syarat itu, fama lana idza fa'alna dzalik." Kita dapat apa, Rasul? Qala al jannah. Kalian akan mendapatkan surga. Masuk surga. Qalu, kemudian orang-orang 37 orang dari Ansor dari Madinah itu berkata, Pak, Robihal bai'u. Sungguh ini adalah perdagangan dengan Allah, perdagangan yang akan menguntungkan. Lanukilu, kita tidak akan membatalkan
perdagangan ini. Wala nastaqilu, dan kita tidak minta untuk dibatalkan. Kita lanjut. Akhirnya betul kan Pak? Ya. Mereka kembali ke Madinah, mereka beribadah kepada Allah tidak mensekutukannya, dan mereka siap membela Nabi Muhammad dengan mempertaruhkan nyawa, jiwa, raga, dan harta benda. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang Ansar Pak. Setelah itu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah. Disambut oleh mereka. Dikasih bantuan oleh mereka. Kemudian Rasul hijrah ke Madinah dan dibela oleh mereka orang-orang Ansar dengan jiwa dan raga. Sampai di Madinah saja do kroyokan kok Pak. Rebutan. Rasul di rumahku Rasul rebutan Pak. Lah rumah ditempati Rasul itu kan pasti barokah toh Pak. Itu menunjukkan keberkahan. Kalau ada zaman sekarang, ada seandainya Nabi Muhammad zaman sekarang ya keroyokan tenan Pak ya. Tapi urung mesti Pak ya. Keroyokan pora. Nah, gitu. Rebutan Pak sahabat itu. Ansor itu. Nggonku Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, biarkan unta ini biarkan. Unta ini itu ada yang mengendalikan. Jibril mengendalikan untanya. Biar di mana unta itu tinggal, di mana unta itu berhenti dan duduk, aku di situ. Akhirnya duduknya dekat dengan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Kebetulan Rasul bilang, lah bekal apa dulu kan nggak ada tas Pak ya, hanya kain diikat gitu. Bekalku sing nggawa sapa? Ternyata betul Pak, dari tadi para sahabat itu udah rebutan. Abu Ayyub Al-Ansori itu nggak ikut rebutan Pak. Bawaannya Nabi dipegang, dibawa terus di belakangnya. Akhirnya Nabi bilang, sing nggawa barangku sapa? Abu Ayyub. Wis, aku tak nginep dong gone Abu Ayyub Al-Ansori. Masya Allah Pak, Abu Ayyub Al-Ansori itu senengnya luar biasa. Karena beliau akan melayani manusia terbaik, ya kan? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dibuktikan Pak. Jadi ayat ini itu juga mencakup cerita tadi. Jadi cerita tadi itu juga dicakup ayat ini. Bukan sababun nuzul, bukan ya Pak, bukan. Tapi itu contoh dari ayat ini. Contoh yang lain Pak dari ayat ini, orang yang menjual dirinya dengan hartanya demi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib Ar-Rumi, Pak. Suhaib Ar-Rumi. Nah, Suhaib Ar-Rumi ini aslinya orang Yaman. Kemudian dia merantau sama orang tuanya ke negeri Irak. Kerja dengan orang Persia. Dia masih kecil. Ternyata kota Irak saat itu diserang oleh orang Romawi. Dia termasuk yang ditangkap dijadikan tawanan. Jadi akhirnya dijadikan budak di negeri Romawi. Ini wong Arab Pak, wong Yaman. Kemudian ada kabilah namanya kabilah Bani Kaleb. Bani Kaleb. Karena berdagang Pak ya, berdagang ke negeri Syam, melihat ada budak cilik Arab gitu Pak ya, akhirnya dibeli. Dibawa ke Mekah, tinggal di Mekah. Di Mekah itu ada tokoh musyrik Pak, tapi Masya Allah sangat dermawan. Namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini orang musyrik ini dermawan baik, akhirnya dibeli. Sakno cilik wong Arab ya kan Pak, dibeli terus dimerdekakan. Setelah dimerdekakan Pak, nyambut gawe dhewe, akhirnya dadi wong sugih. Akhirnya dadi wong sugih. Nah, ketika Rasulullah awal-awal Pak ngajak penduduk Mekah supaya masuk Islam, dia termasuk yang mlebu Islam Pak. Alhamdulillah Allah memberi hidayah dia masuk Islam. Cuma dia ini karena wong tidak punya sanak keluarga di Mekah, akhirnya dia termasuk orang-orang yang masuk Islam yang termasuk yang kena siksa. Disiksa, dipukuli, diapa. Enggak ada yang bela dia Pak. Tapi tetap istiqomah, tetap. Termasuk Ammar bin Yasir, termasuk Suhaib bin Ar-Rumi ini
Dia memang ora duwe dulur, ora duwe bola gitu dikaploki wis meneng wae Pak, sabar. Mempertahankan iman. Ya. Ketika dia sudah kerja kaya, Rasulullah Rasulullah nyuruh sahabatnya hijrah ke Madinah, akhirnya Rasul terus hijrah. Dia termasuk belakang hijrahnya Pak, bareng sama sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau sahabat Ali hijrah nggak ada yang berani ngapa-ngapa, sahabat Ali itu kan keluarga besar kan Pak gitu. Tapi Suhaib Ar-Rumi ra ndek dulur, ra ndek bola di Mekah Pak. Pas ketika dia hijrah itu keluar dari Mekah itu, wong Arab ngerti Pak, arep diadang. War ngondi? Wahai Suhaib Ar-Rumi, mau ke Madinah ikut Nabi Muhammad. Kamu dulu itu datang ke sini itu dadi budak. Terus kue nyambut gawe di Mekah dadi wong sugih. Ya. Dulu kere, ra ndek apa-apa, sekarang dadi wong sugih. Kita enggak akan biarkan kamu pergi ke Madinah dengan membawa hartamu. Sebab hartamu itu kamu peroleh dari hasil nyambut gawe di kota Mekah. Wah, iki repot Pak iki. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi itu ternyata Pak, dia itu enggak bawa barang Pak, enggak bawa harta. Hartanya itu disimpan di suatu tempat di kota Mekah. Dia bawa secukupnya. Akhirnya dia menebus dirinya dengan menunjukkan tempat kepada wong-wong musyrik di mana dia menaruh hartanya. Hei wong musyrik, gini saja. Gimana kalau hartaku saya kasihkan kamu, terus kamu biarkan aku hijrah ke Madinah bersama Nabi. Ya wis ra apa-apa, nek ngono ra apa-apa, tinggalan hartamu, kasihkan kita. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi bilang, Pak, hartaku tak simpen di tempat ini di situ ambil. Oh ya wis lunga. Berarti kan dia membeli dirinya, Pak. Dengan harta itu agar selamat agamanya, agar dia sampai ke Madinah bareng bersama Nabi Muhammad hidup di Madinah. Akhirnya dia sendiri Pak, bilang wis ra ndek apa-apa Pak, wis bondone wis dikasihkan mereka, wis apa yang ada dia bawa itulah, sangu secukupnya itulah yang dibawa. Ketika itu terjadi Pak, Rasul saat itu belum masuk ke kota Madinah, masih di Kuba. Nah, turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi itu. Akhirnya ketika Suhaib Ar-Rumi sampai ke Kuba, kota Kuba, Rasul saat itu sedang bangun Masjid Kuba Pak ya. Rasul langsung ketemu itu langsung mengatakan Robihal bai'u Aba Yahya, Robihal bai'u Aba Yahya. Karena panggilannya Abu Yahya, Bapak Yahya. Sungguh itu adalah perdagangan yang menguntungkan. Kamu untung wahai Suhaib Ar-Rumi atau Abu Yahya. Nah, ini kan salah satu perdagangan Pak itu. Jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.